Nah, ini saya akan mulai untuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan GT di bulan Agustus kemarin dengan tema yang kita laksanakan yaitu Heroes of God, Stories of Faith in Action. Ini ada beberapa evaluasi terkait jalannya diskusi kemarin ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk GT di bulan Agustus kemarin itu jumlah total peserta yaitu ada 9 peserta dan dari 9 peserta itu ada 9 peserta yang keluar. Wah, lumayan, lumayan banyak. Dari di 91 ada 9 peserta yang keluar. Dan karena semuanya alasannya karena kesibukan hingga tidak bisa aktif di dalam diskusi. Lalu 19 peserta tidak berbagi dalam diskusi. Ini data kami kumpulkan sampai hari Kamis kemarin ya Bapak Ibu. Karena GT Growing Together masih terlaksana hari Jumat hari ini sampai besok. Jadi ini datanya kami ambil sampai hari Kamis kemarin. Jadi hari Kamis Kamis lalu. Jadi ini bukan data secara final. Semoga nanti setelah ini 19 peserta ini bisa berbagi. Di GT1 itu ada 8 orang, GT2 ada 6 orang, dan di GT3 ada 5 orang. Untuk total respons yang masuk, itu ada, ini jumlah chat ya, chat diskusi yang masuk. Dari GT1 itu ada 178 chat, eh, chat ya, chat yang masuk. Lalu dari GT2 ada 469 chat yang masuk. Lalu di GT yang ketiga dari sampai hari ini ada 329 chat yang masuk. Jadi silakan Bapak Ibu, ini terjadi lumayan ya penjomplangan. Karena Bapak Ibu untuk GT1 jumlah pesertanya memang lebih sedikit dari GT yang lainnya. Jadi bisa dimaklumi jika total responsnya itu lebih sedikit dibanding dari GT2 maupun GT3. Lalu peserta sangat aktif, rata-rata mereka tidak OOT dalam diskusi karena topiknya sudah jelas ya, yaitu terkait tokoh-tokoh iman yang didiskusikan. Jadi mereka tidak OOT dari peserta. Dan GT Agustus dikemas dengan format yang baru yaitu tokoh Alkitab. Pengarahan awal itu sangat membantu peserta untuk memahami alur diskusi dari GT di bulan Agustus ini. Dan kemarin kami juga memberikan referensi yang disertakan sebagai tambahan literasi bagi peserta yang ingin menggali tokoh-tokoh yang sedang didiskusikan. Dan puji Tuhan, kemarin peserta sungguh sangat baik dalam penggalian dari tokoh-tokoh yang eh, didiskusikan ini. Ya, tantangan utama masih sama seperti GTT yang lalu. Di bulan Agustus ini rata-rata peserta karena sibuk ya, ada beberapa peserta yang memiliki kesibukan, ada peserta yang juga mengikuti kelas diskusi yang diadakan di Sabda maupun di luar Sabda. Ya, ini jadi salah satu tantangan utama untuk peserta bisa aktif di dalam kelas diskusinya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sedikit evaluasi dari jalannya diskusi GT di bulan Agustus kemarin. Kiranya nanti di bulan September nanti kita akan lebih baik lagi diskusinya dan kiranya Tuhan akan tetap menolong ya. Sehingga diskusi GT ini menjadi diskusi yang menarik dan asik. Nah, kita akan masuk agenda yang kedua, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Agenda yang kedua, kita akan ada review diskusi GT di bulan Agustus dengan tema yang masih sama, Heroes of God, Stories of Faith in Action. Ini di bulan di bulan Agustus kemarin kita membahas tokoh-tokoh iman. Dari 4 minggu ini kita membahas totalnya itu ada 11 tokoh dan yang satu itu kita membahas tentang tokoh-tokoh yang ada di Ibrani 11. Jadi minggu satu Ibrani 11 Abraham dan Yusuf, minggu dua kita membahas tokoh Musa, Yosua dan Gideon. Minggu ketiga kita bersama-sama kemarin ya membahas tentang tokoh-tokoh iman wanita atau perempuan yaitu Deborah, Ruth, Esther. Lalu yang minggu keempat yang masih kita laksanakan saat ini kemarin sampai kemarin kita membahas tentang Petrus dan Paulus dan untuk Kristus Yesus baru didiskusikan hari ini dan besok. Jadi hari ini masih berlangsung untuk diskusi tentang Kristus Yesus. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, untuk review ini akan saya lakukan ya. Ini hanya sampai kepada Paulus karena Paulus selesai didiskusikan sampai malam hari kemarin.
Jadi reviewnya sampai Paulus untuk Yesus karena belum didiskusikan. Oke, kita akan mulai di minggu yang pertama terlebih dahulu, yaitu membahas dari tokoh Ibrani, Abraham, dan Yusuf. Yang pertama kita akan membahas dari tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11. Nah, untuk tokoh-tokoh iman sendiri di Ibrani pasal 11 kemarin banyak sekali yang kita didiskusikan ya. Bapak Ibu pasti semua yang ikut eh, mendapati banyak tokoh seperti Henok, seperti Habel, seperti Abraham juga didiskusikan di dalamnya, ada Sarah, ada Ishak, Yakub, lalu ada Yefta dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain didiskusikan dalam Ibrani pasal 11 ini. Dan dari hasil diskusi ternyata para peserta mendapatkan bahwa para pahlawan iman yang ada di Ibrani pasal 11 ini menunjukkan konsistensi dalam keyakinan dan hubungan intim dengan Tuhan dalam menghadapi tantangan dan dengan ketaatan mereka kepada Tuhan, keberanian mereka ya ditunjukkan dari setiap masing-masing tokohnya dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Ini hal yang didapatkan dari para peserta dari 3 grup diskusi ini, yaitu dari tokoh iman di Ibrani pasal 11. Lalu selanjutnya peserta juga mendapatkan bahwa iman sejati itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Jadi ketika beriman kepada Tuhan, mereka juga melakukan tindakan nyata, mewujudkan iman itu dalam tindakan nyata mereka, dalam ketaatan mereka kepada Tuhan, dalam kesetiaan mereka mengikuti Tuhan, mengikuti arahnya Tuhan, meski hasilnya mereka belum bisa melihat hasilnya ya, tapi mereka tetap setia, taat dalam mengikuti arah Tuhan dan akhirnya peserta mendapatkan inspirasi dalam hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi itu sungguh menolong sekali. Kita boleh belajar banyak dari tokoh-tokoh iman dalam kitab Ibrani pasal 11 ini. Mungkin dari para peserta kemarin masih banyak hal yang didapatkan ya. Ini saya hanya mengambil 2 review secara keseluruhan yang saya ambil dari tokoh-tokoh yang di Ibrani pasal 11. Nah, ini didiskusikan untuk hari Senin dan hari Selasa. Untuk hari Rabu dan Kamis, di minggu yang pertama, kita membahas bersama-sama tentang tokoh iman yaitu Abraham. Sebenarnya Abraham ini juga sudah didiskusikan, sudah lumayan banyak didiskusikan juga di Ibrani pasal 11, karena di Ibrani pasal 11 juga ada Abraham. Tetapi ini secara spesifik, peserta mendiskusikan tentang Abraham ini. Dan dari hasil reviewnya, didapatkan bahwa review diskusi peserta ya, eh, didapati bahwa Abraham itu menunjukkan ketaatan dan iman yang teguh pada Tuhan melalui peristiwa-peristiwa penting seperti panggilan untuk meninggalkan tanah asalnya ya dari Ur Kasdim, Allah memanggil untuk keluar. Lalu terkait kelahiran Isa di mana dia di masa umur yang tua akhirnya dia tetap percaya dengan janji Tuhan dan mendapatkan Isa, mendapatkan anak laki-laki yaitu Isa. Dan tentang pengorbanannya Isa kemarin yang juga banyak didiskusikan oleh para peserta. Lalu juga mengajarkan tentang kesabaran, bagaimana dia menunggu janji Tuhan yang cukup lama, tetapi dia tetap setia dan dia tetap percaya pada janji Tuhan dan dia tetap percaya akan kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan yang berdaulat, dia yang akan pasti menggenapi setiap rencananya. Meskipun kadang Tuhan menguji dia ya, khususnya dalam diminta untuk mengorbankan Isa, tapi dia tetap percaya pada Tuhan, tetap percaya pada rencana dan janji Tuhan. Ya, dan yang kedua, untuk relevansi di era saat ini ya, para peserta mendapatkan bahwa kita tuh penting taat seperti Abraham telah taat, untuk setia dalam mengikuti Tuhan, berintegritas di dalam menjalani kehidupan ini dari setiap perkataan dan perbuatan kita itu sama dalam menghadapi tantangan serta keputusan-keputusan yang sulit yang kita hadapi dan dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari yang mengandalkan hikmat dan rencana Tuhan saja, seperti Abraham yang selalu mengandalkan dan hikmat Tuhan dalam setiap tindakannya. Demikian juga kemarin pelajaran yang didapat oleh para peserta terkait tokoh Abraham ini. Ya, ini kiranya Bapak Ibu bisa menolong untuk Abraham ini bagi kita semua ya, untuk memahami bagaimana tokoh Abraham ini kesetiaannya dan imannya kepada Tuhan. Lalu di hari yang ke Jumat dan Sabtu kita bersama-sama membahas juga dari tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Ini Yusuf ini bukan ini ya, bukan Yusuf dari papahnya Yesus atau bapaknya Yesus.
tapi ini Yusuf Yusuf dari anaknya Yakub ya, ini Yusuf anak Yakub. Nah, Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Ternyata dari pembahasan terkait Yusuf ini, peserta mendapatkan bahwa kesetiaan pada Tuhan dan integritas Yusuf itu teruji dalam berbagai kesulitan, menjadikannya contoh iman yang teguh dan tak tergoyahkan. Ya kita lihat bagaimana cerita kemarin banyak sekali diceritakan dari para peserta mendiskusikan dari Yusuf ini, bagaimana ya dia setia ya, setia dengan setiap rencana Tuhan. Dia tuh sangat sabar sekali menghadapi segala pencobaan yang dia alami. Dia setia mengikuti arahan Tuhan, meskipun terkadang tidak terlihat ya, harus melalui fase-fase tantangan, tapi dia tetap setia untuk melakukan setiap pekerjaannya. Dia dalam Yusuf pun dalam bekerja dia memiliki integritas, sehingga kemarin dalam diskusi juga terlihat bagaimana kayak ada kenaikan karir, meskipun harus ada cobaan tapi karirnya terus naik karena integritas yang dia miliki itu sudah teruji dengan baik sampai dia akhirnya pada di level top ya, top puncak karirnya di bawahnya Firaun pas. Dan itu hal yang luar biasa di mana Tuhan memiliki rencana dari akan hal itu, dan ini menjadi contoh iman yang teguh dan tak tergoyahkan bagi kehidupan kita. Lalu juga yang didapatkan itu tentang hal pengampunan dan kepekaan Yusuf terhadap rencana Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dia itu dewasa secara rohani, dan relevansi bagi kita yaitu untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimana Yusuf saat itu mengalami banyak tekanan, khususnya oleh para saudara-saudaranya ya. Bagaimana dia mendapatkan aniaya, bagaimana dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh saudaranya, tetapi dia peka dalam di masa eh, ketika saudara-saudaranya akhirnya datang kepadanya, dan dia mengatakan bahwa Tuhan membawanya terlebih dahulu ke sana untuk apa ya, untuk istilahnya memelihara kehidupan keluarganya maupun akan memelihara bangsa dari keturunan Yakub ini. Dan sebuah respons yang baik di mana dia bisa melihat rencana Tuhan dari fase-fase, setiap fase yang dia hadapi, fase apa ya, ujian-ujian yang dia hadapi luar biasa. Dan kiranya ini juga menolong kita Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, tokoh Yusuf, tokoh yang sangat-sangat patut diteladani. Kalau di Alkitab sepertinya belum tertulis, tidak tertulis ya bagaimana cacat telah dari Yusuf ini, dan ini patut jadi teladan bagi kita semua. Nah, itu Bapak Ibu, minggu yang pertama yang sudah kita diskusikan bersama dari iman yang tokoh-tokoh iman yang ada di Ibrani pasal 11, dari Abraham dan juga dari tokoh Yusuf. Mungkin masih ada yang kemarin masih banyak yang belum tersampaikan di sini, tapi kemarin peserta sudah mendapatkan berkat yang banyak. Lalu kita masuk di dalam minggu yang kedua. Minggu yang kedua, kita akan membahas tokoh masih dalam tokoh Perjanjian Lama, yaitu tokoh Musa, Yosua, dan Gideon. Nah, ini tokoh yang sangat menarik dan peserta juga antusias dalam diskusi pada minggu yang kedua ini. Kita akan mulai yang pertama terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, yaitu terkait Musa. Nah, Musa dari hasil review keseluruhan diskusi dari peserta menunjukkan bahwa kehidupan Musa itu mengajarkan pentingnya kepercayaan, ketaatan, penyerahan penuh kepada Allah, meskipun menghadapi tantangan besar dalam menjalankan panggilannya. Bayangkan Bapak Ibu, Musa harus memimpin. Dia terlebih dahulu dari awalnya dia harus apa ya istilahnya menentang ya, bukan menentang tapi ya berhadapan dengan Firaun di mana memiliki kekuasaan yang besar pada waktu itu. Tapi karena Tuhan yang awalnya dia diutus Tuhan karena tidak mau tahu, tapi akhirnya dia mau karena dia akhirnya percaya kepada Tuhan, Tuhan menyertai dia, hanya apa ya, hidup seperti tuntunan Tuhan, taat terhadap apa yang Tuhan omongkan. Akhirnya dia berhasil membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Dan dalam memimpin bangsa Israel di padang gurun kemarin udah didiskusikan bagaimana apa ya kasihannya Musa menghadapi bangsa Israel ini, bangsa di mana mereka masih memiliki mentalitas seorang budak,
yang maunya disuruh, dan ya mentalitas budak, mentalitas di mana mereka masih ingin di bawah kekuasaan bangsa Mesir itu sangat terlihat sekali ketika di padang gurun. Tapi mereka memimpin bangsa ini dan disebut sebagai bangsa yang tegak tengkuk, meskipun mereka sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu besar eh, dalam perjalanan hidup mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka masih kadang meragukan Tuhan. Dan ini yang dihadapi oleh Musa. Kalau kita sendiri sebagai Musa kadang mungkin bisa stres berat ya. Bagaimana dia ditentang oleh banyak masyarakat, banyak bangsa dari Israel ini menyerang mereka untuk, wah ini gimana nih ya, ayo kembali lagi ke Mesir dan sebagainya. Tapi Musa tetap mengandalkan Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan. Ketika dia mendapat komplain, dia datangnya kepada Tuhan. Dan ini yang luar biasanya dari Musa, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan karena dia percaya bahwa eh, Tuhan yang sudah menuntun, dia juga yang akan terus memelihara umatnya. Jadi tantangan besar yang harus dia jalani Musa dalam menjalankan tugas panggilannya. Dan kita lihat bagaimana kesetiaan Musa kepada Tuhan, ini yang sempat didiskusikan juga, meskipun menghadapi kesulitan rintangan, menjadi contoh nyata ya bagi kita bagaimana iman dapat membentuk karakter dan menjalankan rencana Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, jadi harapannya tidak hanya kita belajar dari Musa yang bagaimana karakternya, ketaatannya, penyerahan penuh kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan, bagaimana sikapnya dalam menghadapi tantangan, tetapi biarlah ini juga menjadi pelajaran dan boleh kita aplikasikan juga seperti layaknya Musa yang terus datang kepada Tuhan, begitu pula kita ketika kita datang kepada Tuhan, harusnya kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika ada tantangan yang kita hadapi, harusnya kita tetap setia pada Tuhan dan membawa segala permasalahan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang eh, menolong Musa adalah Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Dia yang akan menggenapi rencananya. Pastinya setiap kita memiliki rencana Tuhan bagi setiap kita, memiliki masing-masing panggilannya juga masing-masing ya. Dan bila Tuhan sendiri akan menolong setiap eh, kehidupan kita dalam kita menjalankan rencana dan panggilannya. Oke, tetap semangat seperti Musa yang terus bersemangat meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Oke, Bapak Ibu, ini minggu yang kedua yang didiskusikan di hari Senin dan Selasa, betul. Dan kita akan masuk dalam diskusi untuk tokoh yang kedua di minggu yang kedua. Ini didiskusikan di hari Rabu dan hari Kamis, yaitu Yosua. Ya, Yosua, Bapak Ibu tahu dia adalah penerus dari Musa. Jadi Yosua ini diberikan tugas oleh Tuhan ya untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Kalau Musa dimiliki panggilan Tuhan yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kalau Yosua mendapatkan panggilan yaitu memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, Yosua adalah pemimpin yang berani dan taat ya. Dia sangat taat terhadap perintah dari Allah. Dia sangat taat terhadap dari perintah ketika menjadi abdinya si Musa, dia juga taat. Diminta Musa untuk datang mengikuti dia, dia ikut. Jadi ini kaderisasi yang berhasil dari Musa terhadap satu orang yang bernama Yosua, yang berani dan taat dan menunjukkan ketaatan penuh kepada Tuhan dalam setiap peristiwa penting, dari memimpin pertempuran hingga menyeberang Sungai Yordan. Nah, ketika pertemuan itu ya melawan Amalek, nah di situ kan Musa dan Hur berdoa datang ke atas bukit, lalu si Yosua ini diminta untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan Amalek, dan akhirnya dia taat meskipun resikonya dia akan mati ya, tetapi dia akan taat. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan mereka menang melawan orang-orang Amalek. Luar biasa. Mereka memimpin mantan-mantan budak untuk berperang, bertempur, dan mereka mendapatkan kemenangan. Semua karena anugerah Tuhan, dan semua karena bermula dari ketaatan untuk menjalankan setiap rencana Tuhan. Nah, Yosua mewarisi dan melanjutkan kepemimpinan Musa dengan fokus pada ketaatan dan iman kepada Tuhan. Amin. Lalu, namun gagal mempersiapkan penggantinya ini nih. Yosua itu gagal mempersiapkan penggantinya. Dalam diskusi kemarin,
Kalau Musa kan berhasil mendapatkan pengganti yaitu Yosua, tapi Yosua ini tidak ditertuliskan ya sampai dibahas bahwa Yosua itu mendapatkan atau apa ya, mengkader untuk pemimpin-pemimpin dan meninggalkan kekosongan kepemimpinan setelahnya. Jadi setelahnya itu kan pemimpin itu di masing-masing ini ya, masing-masing suku ya, di masing-masing sukunya tidak ada yang menjadi pemimpin secara keseluruhan untuk umat Israel sehingga eh ya mungkin ya kalau saya berpikir sih karena memang dialah Tuhan yang memimpin bangsa Israel karena pimpinan mereka kan berasal dari Tuhan ya, bukan kepada pemimpin. Tapi ya ini untuk mewakili Tuhan ketika memimpin bangsa Israel ya ini Yosua tidak dalam diskusi kemarin ada yang mendiskusikan bahwa Yosua tidak mengkader satu orang pun untuk menggantikan dia. Ya, itu Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya tokoh Yosua yang sudah kita diskusikan bersama kemarin di minggu yang kedua dan kita masuk di tokoh yang ketiga di minggu yang kedua yaitu Gideon. Ini didiskusikan hari Jumat dan hari Sabtu di minggu yang kedua. Nah, Gideon kalau dari hasil review dari diskusi rekan-rekan semuanya, Gideon adalah contoh bagaimana Allah menggunakan orang yang tampak lemah untuk mencapai kemenangan besar melalui iman dan ketaatan dari Gideon. Itu menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kekuatan manusia. Bagaimana Gideon yang awalnya ya tidak mau merasa dirinya tidak mampu, tapi Tuhan meyakinkannya dia akhirnya beriman dan taat meskipun dia diminta untuk mendapatkan pasukan yang cukup minim, tapi dia tetap taat pada Tuhan, dia beriman bahwa Tuhan yang menyertai dan akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kekuatan manusia. Seberapa pasukan yang dimiliki oleh Gideon meskipun tampaknya kecil, tidak lebih besar dari musuhnya, tetapi Tuhan yang bekerja yang berperan. Dan ini kita bisa lihat bagaimana dalam kehidupan kita ya kemarin dalam diskusinya bagaimana itu menjadi pelajaran ya bahwa ternyata iman dan ketaatan kita kepada Tuhan tuh ketika ada masalah yang besar eh yaitu kita akan bagaimana melihat Tuhan yang terus bekerja dan kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehingga masalah pun dapat kita hadapi. Kalau ini kan pertempuran ya, pertempuran yang kita hadapi itu kita akan memperoleh kemenangan dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Nah, kisah Gideon juga mengajarkan pentingnya bergantung pada Tuhan, betul, dan tetap rendah hati. Meskipun diberikan kemenangan besar, karena segala keberhasilan berasal dari anugerah penyertaan Tuhan. Itu pengakuan ya, pengakuan bahwa segala sesuatu yang kemenangan yang diberikan hanya karena anugerah Tuhan. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saat ini mungkin ya ketika kita mendapatkan banyak keberhasilan-keberhasilan yang kita dapatkan saat ini, banyak orang yang mulai melupakan Tuhan. Tapi kita diingatkan dari kisah Gideon ini bagaimana bahwa ya kita yang dulunya tidak bisa apa-apa tapi karena mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan atas segala eh, pergumulan kita atau memberikan berkat bagi kita. Yang penting bahwa kita jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kita kembalikan semua apa yang keberhasilan yang kita miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semuanya tuh hanya dari Tuhan dan semuanya itu hanya oleh kemuliaan nama Tuhan saja. Gideon, tokoh yang mungkin sering didengar tapi jarang dibicarakan. Kemarin kami milih Gideon karena ternyata banyak berkat yang kita dapatkan dari kisah Gideon ini. Oke, ini minggu yang kedua, tiga tokoh yang kita bahas, Musa, Yosua, dan Gideon. Dan kita akan masuk di dalam review tokoh iman di minggu yang ketiga. Ini tokoh spesial untuk kaum wanita. Karena kita membahas khusus di minggu yang ketiga itu, yaitu tokoh iman dari para perempuan, yaitu Deborah, Ruth, dan Esther. Oke, kita lanjut untuk pembahasan tokoh Deborah, Ruth, dan Esther ini. Di minggu yang ketiga, hari Senin dan Selasa, kita membahas bersama-sama tokoh iman yaitu Deborah. Nah, Bapak Ibu kemarin
ini juga lumayan seru ini dalam diskusinya. Dalam kepemimpinan Deborah didasarkan pada iman yang kokoh dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Memimpin dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kerendahan hati yang selalu mengutamakan kemuliaan Tuhan. Ya, Deborah adalah nabiah ya. Ini salah satu atau mungkin satu-satunya nabi yang perempuan ya. Ketika dia menjadi nabi berarti dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi sebagai perempuan dia memiliki keberanian. Dia diajak Barak untuk berperang meskipun dia tidak saya yakin tidak secara berperang dalam medan perang ya, tapi dia berani. Oke, akan maju berperang. Dia bijaksana. Bijaksanaannya ditunjukkan ketika apa? Banyak orang-orang Israel yang apa ya istilah berhakim kepadanya. Berhakim itu berarti ketika ada masalah, dia datang kepadanya, dia memberikan nasihat dan dia memberikan ya berhakim kepadanya lah. Ini salah satu bentuk kebijaksanaan yang dimiliki karakter yang dimiliki oleh Deborah dan rendah hati selalu mengutamakan kemuliaan Tuhan dan rendah hati dia tunjukkan dengan bahwa semuanya itu karena Tuhan bukan karena dianya yang hebat. Dia menyadari perempuan tapi dia dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi dan menjadi seorang hakim ya di Israel, hakim perempuan Israel satu-satunya hakim perempuan Israel dan dia menyadari semuanya hanya anugerah Tuhan. Dan kemarin sempat didiskusikan yang menarik ini juga. Ternyata Deborah itu mematahkan batasan gender di zamannya. Karena pada waktu itu mungkin Israel ini ya patriarkat tuh sangat sungguh kental. Tapi ini dia Deborah seorang wanita yang ditunjuk Allah untuk memimpin, menjadi pemimpin, menjadi hakim bagi bangsa Israel. Dan dia diterima loh. Nasihatnya juga bahkan banyak orang yang datang untuk meminta nasihatnya. Berarti didengarkan. Bagaimana dia mematahkan batasan gender di zamannya. Karena Tuhan juga, ini karena kasih karunia Tuhan ya, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati berasal dari ketaatan kepada Tuhan dan kerjasama secara efektif. Serta menginspirasi peran perempuan dalam kepemimpinan yang melayani. Ingat ya, kepemimpinan yang melayani, bukan kepemimpinan yang eh, apa ya, me- merongrong. Apa sih merongrong katanya? Ya, kepemimpinan yang terlalu terlalu otoriter atau sebagainya. Tapi dia menjadi pemimpin yang mau melayani sesama dan dia pasti taat kepada Tuhan karena dia memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan dia adalah sebagai seorang nabi. Itu Deborah yang boleh kita diskusikan bersama. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang namanya Ibu Deborah yang hadir juga. Wah, ini jadi satu contoh yang baik nih untuk tokoh Deborah. Oke, itu tokoh yang pertama. Dan tokoh yang kedua, tokoh wanita yang kedua yaitu Ruth. Ini kita diskusikan di hari Rabu dan hari Kamis ya. Nah, kisah Ruth menyoroti keteguhan imannya dan kesetiaannya yang luar biasa, terutama dalam menghadapi ketidakpastian dan kesulitan yang dia hadapi bersama dengan ini ya, bersama dengan keluarga, khususnya keluarga dari mertuanya ya, dan yang menghasilkan berkat yang besar dan menjadi bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Wah, luar biasa ini. Ah, Ruth ini orang yang memiliki iman karena dia akhirnya memutuskan untuk beriman kepada Allahnya Israel, mengikuti Allahnya Naomi. Dia tetap setia untuk mendampingi Naomi dan dalam hal ketidakpastian yang dihadapi karena saat itu kelaparan ya, entah nanti akan terjadi seperti apa, dia tetap setia. Dan akhirnya dari kesetiaan, dari iman, Allah akhirnya melihat iman dan kesetiaannya itu menjadi sebuah rencana, sebuah menghasilkan buah yang besar, yaitu dia menjadi bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Nah, ini yang kedua akan lebih diperjelas. Ruth menunjukkan bahwa iman seringkali menuntut pengorbanan yang besar. Tuh. Namun iman yang teguh dan kerja keras yang disertai kesetiaan kepada Tuhan akan membawa berkat. Betul sekali. Ini ya Ruth pekerja keras ya, setuju ya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekannya ketika dia diminta untuk Naomi mengambil bulir-bulir gandum, dia bersedia dan itu menunjukkan kerja keras, sudah memiliki iman kepada Tuhan, dia setia, dia pekerja keras dan akhirnya membawa berkat dalam kehidupannya seperti yang tercermin dalam pernikahannya dengan Boas dan akhirnya dia masuk ke dalam garis keturunan dari Kristus Yesus. Ya, luar biasa. Ini orang Moab loh. Berarti orang Moab itu berarti orang di luar Israel. Berarti
ini menunjukkan bahwa Allah itu memperhitungkan iman. Jadi ya, Allah yang diperhitungkan Allah itu iman seseorang. Allah memperhitungkan iman seseorang kepadanya. Dan akhirnya dia dipakai Allah untuk menjadi garis keturunan dari kelahiran Mesias. Wow, luar biasa ya. Kemarin pasti seru sekali membahas terkait tentang rut ini. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah berdiskusi bersama. Dan kita masuk di tokoh perempuan yang ketiga, yaitu tentang Esther. Wah, luar biasa. Ini hampir-hampir kemarin hampir-hampir ini ya, hampir banyak yang malah bedah kitab Esthernya, bukan tokoh Esthernya. Tapi tidak apa-apa. Dalam bedah kitab Esther pun akhirnya mendapatkan karakter yang dimiliki oleh Esther. Nah, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, dari hasil review diskusi dari rekan-rekan semuanya dari 3 grup GT ini, tokoh Esther ini menunjukkan bagaimana keberanian yang luar biasa dan keteguhan iman. Meskipun dalam kitab Esther sendiri tidak pernah dituliskan nama Allah ataupun nama Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa ya. Kayak di balik layar kisahnya Esther ini, dia di balik layar untuk bekerja, untuk menolong umatnya, memelihara umatnya, dari setiap cobaan, dari setiap cobaan, dari setiap tantangan yang dihadapi. Dia jadi tokoh yang berani menghadapi Raja Ahasiweros meskipun tanpa undangan dan mengungkap rencana jahat Haman yang akhirnya menyelamatkan bangsa Yahudi. Bapak Ibu, kemarin juga diceritakan bahwa ketika orang menghadap Ahasiweros tanpa persetujuan atau undangan dari Raja Ahasiweros, eh, resikonya adalah mati. Resikonya adalah dibunuh. Tetapi karena dia beriman pada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan, sebelumnya dia beriman tujukan dengan apa? Dia meminta semua orang Yahudi berpuasa baginya sebelum dia menghadap Raja Ahasiweros. Wah, dan akhirnya itu membuahkan hasil. Imannya kepada Tuhan itu loh, yang akhirnya membuat dia berhasil. Dan setelah dia menghadap raja untuk yang kedua kalinya, dia mengungkapkan rencana jahat Haman, dan akhirnya dia sanggup menyelamatkan bangsa Yahudi. Lalu dari tokoh Esther ini, dari peserta juga mendapatkan bahwa Esther dapat memanfaatkan posisinya sebagai ratu dengan bijaksana. Ya, dia tahu bahwa eh, dia dipakai Allah untuk apa ya, untuk menjadi ratu itu pasti ada rencana Allah, dan dia bisa memanfaatkan posisinya itu dengan secara bijaksana sekali, dengan bijaksana penuh iman, dan dia menunjukkan kesetiaan pada nasihat Mordekai sebagai pamannya ya, lalu percaya akan providensi Allah atau ketetapan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, yang terlihat dalam cara strategisnya merancang keselamatan bangsanya dan menetapkan perayaan Purim sebagai simbol kemenangan. Ini menunjukkan bahwa simbol kemenangan, bahwa Tuhan yang turut memberikan kemenangan bagi mereka sehingga mereka terbebas dari ancaman pembunuhan secara massal. Pembunuhan secara massal itu berarti apa ya kalau sekarang itu namanya? Eh, Genosida ya, genosida. Jadi dirancangkan oleh Haman. Jadi ini ini hal yang baik. Meskipun Allah tidak disebutkan, tetapi eh, kerja Allah, apa ya? Allah Allah bekerja di balik Esther ini cukup terasa sekali. Nah, itu Bapak Ibu, 3 tokoh iman wanita yang sudah kita bicarakan bersama-sama dan sungguh menarik sekali untuk bisa dibahas. Silakan nanti ada rangkumannya ya, silakan nanti bisa dipelajari lagi Bapak Ibu untuk rangkuman-rangkuman yang sudah kami kirimkan. Dan kita masuk di minggu yang keempat, yaitu kita membahas dari tokoh di Perjanjian Baru. Minggu keempat kita bahas tentang Petrus, Paulus, dan Yesus Kristus. Nah, untuk Yesus Kristus ini baru didiskusikan hari ini dan Sabtu besok. Jadi ini tidak masuk dalam review saya ya, karena belum ada yang bisa saya review dari hasil diskusinya. Jadi review ini hanya saya mereview dari Petrus dan Paulus saja. Jadi di hari Kamis sampai di hari Senin sampai di hari Kamis. Oke, yang pertama ya, kita akan melihat review dari Petrus terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, dan sudah sering pasti sangat mengenal siapa Petrus. Tapi menarik ketika didiskusikan pasti mendapatkan hal baru.
Nah, secara review dari hasil diskusinya, kita mendapatkan bahwa Petrus itu menunjukkan transformasi yang luar biasa dari seorang yang emosional dan sering gagal dalam menjadi pemimpin dan pemimpin dia emosional dan sering gagal dan dia menjadi pemimpin yang kokoh dan teladan bagi gereja mula-mula. Ini menginspirasi kepemimpinan gereja saat ini untuk bertumbuh dalam iman dan konsisten. Bagaimana Bapak Ibu tahu dia mengedepankan dalam setiap keputusannya mengedepankan emosinya sesaat dan dari emosinya itu dia akhirnya keputusan itu sering gagal. Kalau dibicarakan tuh dia tuh orangnya impulsif. Jadi eh, mungkin dia sering mengatakan terlebih dahulu sebelum dia berpikir dan akhirnya membuat itu jadi blunder dalam kehidupannya. Dia beberapa kali gagal ya dalam mengikuti Kristus ketika bersama-sama dengan Kristus, tapi dia juga menjadi orang yang cepat untuk apa ya, cepat untuk bertobat dan juga cepat untuk apa ya, mengevaluasi dirinya. Dan kita tahu bagaimana ketika eh, Roh Kudus tadi dalam kehidupannya ketika setelah Pentakosta ya, dia menjadi pemimpin salah satu pemimpin yang luar biasa keberaniannya, ketidak pernah gagalannya dalam dia sebagai seorang pemimpin ya, karena Roh Kudus ya pasti yang memimpin dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu setelah itu siapa sangka KKR pertama kali, KKR pertama kali diadakan oleh orang Kristen, yaitu si Petrus ini 3.000 orang bertobat ketika setelah Pentakosta itu ya. Banyak orang, 3.000 orang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Imannya terus bertumbuh dan dia tetap konsisten mengikuti Tuhan sampai akhir hidupnya. Ini kalau kemarin di Apple to Apple-nya dengan Yudas, Yudas tadi tidak bertobat, mengasihani diri, menyesali tetapi tidak bertobat. Tapi Petrus, dia menyesal tetapi dia bertobat. Dan akhirnya Tuhan mau menerimanya kembali. Nah, kisah pemulihan Petrus setelah penyangkalannya menekankan bahwa tidak ada kegagalan yang terlalu besar bagi kasih karunia Tuhan. Ya, betul ya. Jadi ya, ini memberikan harapan bagi setiap orang percaya bahwa pemulihan, kesempatan kedua selalu tersedia bagi kita meskipun kita gagal. Kasih Tuhan begitu besar, begitu sangat besar daripada kegagalan yang kita alami. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ya, karena Allah itu adalah kasih. Dia tidak bisa menyangkal dirinya kalau dia itu adalah kasih. Sehingga Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ketika kita ada kegagalan dalam kita menjalani hidup ini, ataupun apapun, datang kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan pemulihan bagi kita yang mau sungguh-sungguh bertobat dan datang padanya. Dan Petrus sudah apa ya, kehidupan Petrus berikan pelajaran bagi kita tentang hal itu, pemulihan dari Tuhan, kasih yang daripada Tuhan. Oke, hari hari ini yang didiskusikan di hari Senin dan hari Selasa. Oke, kita masuk di tokoh yang kedua di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Wah, ini dia banyak surat yang dia tulis, banyak sekali yang didapatkan. Ya meskipun di minggu yang terakhir ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan, minggu terakhir ini mulai kendor ya untuk diskusinya. Mungkin ya sudah minggu terakhir, wah ini harus mulai slow down lah dalam diskusinya, tidak seramai minggu-minggu sebelumnya. Tetapi masih ada Yesus, harusnya ini bisa push lagi ya. Membahas Yesus pasti banyak hal yang bisa kita bahas. Nah, ini Paulus terlebih dahulu. Paulus menunjukkan transformasi hidup yang luar biasa. Dari penganiaya jemaat menjadi rasul yang sangat setia. Komitmennya itu sepenuh hati kepada panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ini menginspirasi bagi setiap kita para peserta kemarin ya, untuk setia dan berani dalam pelayanan. Bagaimana kita lihat Paulus, Saulus ya, ini Saulus ya, dia Paulus sebelum eh, sebelum encounter atau bertemu berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kehidupannya orang yang radikal, radikal dalam apa? Menganiaya jemaat-jemaat Kristen atau para pengikut Kristus. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan
panggilan hidupnya, ternyata karakternya, karakter kerasnya itu tetap ada, tetapi diubahkan ke arah apa? Ke arah cara pandang untuk memuliakan nama Tuhan, ke arah pandang untuk menjalankan visi misi pelayanan Tuhan. Allah tidak mengubah karakternya, hanya mengubah cara pandang dia dalam menjalankan kehidupan ini. Akhirnya dia dipanggil menjadi tokoh yang sangat berani, tidak takut mati. Bahkan prinsipnya ketika penderitaan itu sebuah anugerah, kan? Penderitaan adalah sebuah anugerah karena dia menjadi serupa dengan Kristus di dalam penderitaan Kristus. Wah, luar biasa. Hebat. Dan dalam diskusi Paulus, peserta diskusi juga terinspirasi oleh ketaatannya dan ketekunan Paulus. Sangat tekun, taat, taat sesuai dengan perintah dari Roh Kudus. Dia diperintah untuk kemana dia menjalankan. Tekun dalam ini ya, dalam pengajarannya dia tekun sekali dan tekun dalam membimbing jemaat yang sudah dia rintis. Menulis surat-surat itu bentuk ketekunannya dan berkomitmen untuk menjalani panggilan Tuhan dengan fokus pada Kristus dan menjadi teladan bagi orang lain. Fokus hidup Kristus, hidup Paulus adalah Kristus ya. Dulunya menganiaya pengikutnya, anti Kristus, sekarang fokus hidupnya adalah Kristus, menjadi teladan bagi kita. Ketika kita dipanggil, fokus kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, harusnya fokus hidup kita adalah memfokuskan hidup bagi kemuliaan Kristus. Amin. Wah, Bapak Ibu, gimana? Kemarin ya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, review dari tokoh-tokoh iman yang boleh kita diskusikan bersama dari Ibrani pasal 11 sampai Paulus ini, dan ini masih berjalan diskusi tentang Yesus Kristus. Pasti banyak hal atau mungkin banyak hal-hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari penggalian ini, dan kiranya ini menolong kita untuk kita terus beriman kepada Tuhan, memiliki karakter sampai serupa Kristus, dan biarlah ini meneguhkan kita dalam setiap panggilan hidup kita ya, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah berdiskusi selama kurang lebih 1 bulan, dan biarlah ini menjadi hal yang baik dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu review yang bisa saya sampaikan.